Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kebaikan dan kasih setia-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Bapa tetap menjaga dan memberkati kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa membuka hati kami dan memberikan pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Judul renungan hari ini adalah kekayaan yang mencelakakan. Sahabat penjunanku pelitaku yang dikasihi Tuhan. Ada seorang kaya yang sombong, tanpa sengaja tersenggol seorang pengemis. Dengan emosi ia berkata kepada si pengemis, "Dasar pengemis bodoh, berani-beraninya kamu menyenggol saya. Kamu tidak tahu siapa saya?" Dengan ketakutan si pengemis berkata, "Maaf Tuan, saya benar-benar tidak sengaja. Tapi sebenarnya Tuan ini siapa?" Dengan sombong, si orang kaya tersebut menjawab, "Saya orang yang paling kaya di kota ini." Dengan polos, si pengemis itu berkata, "Maaf Tuan, setahu saya, orang yang paling kaya di kota ini adalah tukang kayu yang tinggal di ujung jalan. Ia sering mengundang para pengemis seperti saya ini untuk makan bersama di rumahnya." Mendengar hal itu, orang kaya tertunduk malu dan segera berlari menjauhi si pengemis. Ia tahu benar siapa tukang kayu yang dibicarakan si pengemis tadi, yang sebenarnya hidup di dalam kekurangan, namun selalu mau berbagi dengan sesama. Penulis Amsal mengingatkan kepada kita bahwa menjadi kaya bukanlah sesuatu yang haram, tetapi sikap orang kayalah yang seringkali salah. Kekayaan dengan mudah dapat membuat orang menjadi lupa diri dan tinggi hati. Banyak orang yang ketika miskin, sikapnya merendah terhadap orang lain. Tetapi setelah menjadi kaya, sombongnya bukan main. Seolah-olah seluruh dunia harus memperhatikan dirinya. Maka tidak heran banyak orang kaya yang menjadi penindas sesamanya karena sifat sombong itu. Dalam pikiran, ia sombong, merasa dirinya lebih dari yang lain, merasa lebih hebat, lebih berhasil, dan sebagainya. Bahkan merasa bahwa ia kaya bukan karena siapa-siapa, selain karena kemampuan dan kecakapan dirinya sendiri. Orang kaya demikian lupa bahwa semua yang ia peroleh dari Tuhan dan semua harta itu tidaklah kekal, melainkan hanya sementara saja. Dalam perkataan, sungguh nyata kesombongannya. Melecehkan orang yang miskin, merendahkan orang lain melalui perkataan-perkataan. Gampang emosi bila kurang diperhatikan, apalagi di tempat umum, misalnya di restoran. Sang pelayan salah sedikit, maka orang kaya yang sombong akan langsung mengeluarkan kata-kata yang pedas.
atau di pesawat, marah-marah kepada pilot dan pramugari hanya karena hal-hal yang sepele. Ingatlah, kesombongan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan karena itu, saudara akan direndahkan oleh Tuhan dan manusia. Hati-hatilah, jangan sampai Anda menjadi orang yang seringkali memakai kekayaan untuk menyombongkan diri dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Jangan rendah diri karena Anda berkekurangan, dan jangan menjadi sombong karena kekayaan Anda. Apakah kekayaan yang Anda miliki sudah menjadikan Anda pribadi yang penuh dengan kerendahan hati? Bagaimana perlakuan Anda terhadap orang-orang yang berkekurangan? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena firman-Mu kembali mengingatkan kami agar bisa menjalani kehidupan yang sungguh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajarlah kami untuk memandang sesama kami dengan penuh belas kasih dan tetap memperlakukan orang lain dengan baik. Bapa yang baik, di malam hari ini hamba berdoa bagi para pendengar channel ini. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu Bapa, Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami anak-anak-Mu. Berkatilah kami dengan kekuatan dan kesehatan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk menjalani hari-hari yang terus boleh kami lakukan dengan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Lindungilah istirahat kami di malam hari ini. Dan biarlah kami boleh tidur dengan baik. Dan esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ketika hidupku sentosa teduh ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku.